Halo semuanya, selamat datang di channel Yehanedi. Kalian pasti pernah dengar kan rumor viral soal kiamat internet 7 hari di tahun 2026 nanti. Bayangin aja nih, layar tiba-tiba mati total, sinyal hilang bener-bener lenyap tak berbekas. Bikin merinding banget kan? Terutama buat kita yang nggak bisa lepas dari gadget. Tapi seberapa nyata sih ancaman ini? Yuk kita bahas tuntas. Nah, sebelum kita panik, ingat ya, belajar sejarah itu asik loh. Balik ke tahun 1859, ada yang namanya peristiwa Carrington. Waktu itu, badai matahari raksasa ngehantam bumi. Efeknya, langit nyala karena aurora, jaringan telegraf kacau balau, bahkan pilon-pilon sampai meledak dan ngeluarin percikan api. Jadi, kelumpuhan teknologi berskala global itu bukan cuma mitos atau adegan film fiksi ilmiah, itu benar-benar pernah terjadi. Masuk ke bagian pertama, kita bedah langsung nih antara hoaks dan sejarah nyatanya. Biar kalian bisa napas lega, fakta soal rumor blackout 2026 itu 100% hoax. Nggak ada satupun lembaga energi atau siber resmi yang ngeluarin peringatan ini. Terus kenapa 7 hari? Nah, angka 7 hari ini sebenarnya cuma semacam narasi kepanikan aja, sebuah simbol bukan prediksi teknis. Jadi aman ya guys. Lanjut ke bagian kedua. Rumornya emang palsu. Tapi gimana skenario kiamat digital total kalau beneran kejadian sekarang? Efek dominonya itu bakal brutal banget dan secepat kilat. Pertama, ATM dan dompet digital otomatis jadi rongsokan. Uang cash tiba-tiba jadi raja lagi. Rantai pasokan global dan transportasi lumpuh total. Pompa air bersih berhenti berfungsi dalam hitungan jam. Dan yang paling nyerang mental kita, rasa FOMO yang parah perlahan bakal berubah jadi kesepian massal. Kelumpuhan total secara ekonomi dan sosial. Kalau kalian pikir ini berlebihan, coba kita lihat pemadaman listrik di Texas tahun 2021 lalu. Bayangin, cuma 120 jam mati listrik, tapi kerugiannya tembus angka gila-gilaan, 16 miliar dolar. Ini bukti nyata kalau hidup tanpa listrik selama beberapa hari aja udah bisa ngasih dampak kehancuran di dunia nyata. Di bagian ketiga ini, kita bakal bahas 3 fase kritis pada manusia saat ngadepin situasi kayak gini. Jadi ada timeline bertahan hidupnya nih. Fase pertama, hari 1-3, itu fase kejut. Kita masih denial, mikir, paling bentar lagi nyala. Kulkas mati, HP ikutan mati. Masuk ke fase 2, krisis di hari ke-4 sampai ke-7. Makanan mulai busuk, air bersih makin langka, dan panik mulai nyerang. Kalau udah lewat dari 7 hari, kita masuk ke fase runtuh. Sistem sosial hancur, dan insting primitif kita bakal ambil alih. Ngeri ya? Nah, ini bedanya. Buat kalian yang tinggal di kota tanpa cadangan listrik, jendela bertahan hidup kalian mentok di 3-7 hari aja. Tapi, buat mereka yang punya panel surya dan penyimpanan energi, kesempatan hidup mereka langsung melompat drastis jadi berbulan-bulan. Terus kenalan dulu nih sama kulkas absorpsi. Ini inovasi teknik termal gila banget yang bisa mendinginkan makanan dan obat-obatan tanpa listrik sama sekali. Kulkas ini cuma manfaatin panas, kayak dari tenaga surya atau gas buat memicu reaksi kimia dari campuran amonia dan air. Bener-bener penyelamat mutlak kalau kita lagi off-grid. Oke, sekarang masuk ke bagian keempat, panduan bertahan 7 hari. Ini playbook wajib buat kalian. Ingat baik-baik kutipan ini. Bukan siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling cepat menyesuaikan diri. Bertahan hidup itu bukan soal otot, tapi soal seberapa cepat otak kalian nerima realita baru ini. Stop mikirin wifi, kita harus move on. Di hari pertama dan kedua, gerak cerdas itu wajib. Pertama, ubah mindset, jangan buang energi nungguin notifikasi nyala. Langsung prioritaskan air di atas makanan. Habiskan stok makanan segar kalian sebelum basi. Dan yang gak kalah penting, petakan tetangga kalian dan mulai bangun jaring pengaman kolektif. Kalian gak bisa sendirian di situasi ini. Masuk ke hari ketiga dan keempat, ini pertempurannya ada di mental. Kendalikan informasi dengan ketat, jangan sampai kemakan rumor yang bikin panik. Terus, karena kita nggak bisa lagi bergantung sama jam di HP, pertahankan jam biologis kalian. Tidur pas gelap, bangun pas terang. Rutinitas ini adalah kunci biar kalian tetap waras. Di penghujung minggu, hari ke-5 sampai ke-7, ini puncaknya kelelahan mental. Solusinya, bentuk komunitas kecil yang solid dan tenang. Kelola rasa marah, takut, dan frustrasi kalian. Buat keputusan dengan kepala dingin dan hindari tindakan impulsif. Bersiap untuk yang terburuk sambil tetap berharap yang terbaik. Kepala dingin itu jauh lebih berharga dari sekedar tumpukan kaleng sarden, guys.
Bagian kelima, mari kita belajar dari Master of Line yang sesungguhnya, suku pedalaman di Indonesia. Kenalkan para penyintas sejati kita. Ada suku Baduy Dalam di Banten yang menolak total modernisme. Suku Samin di Blora dengan hidup sederhana anti-materialismenya. Suku Polahi di Gorontalo yang hidup tanpa pakaian dan nggak kenal konsep hari. Sampai suku Anak Dalam di Jambi yang nomaden dan bergantung 100% sama hutan. Mereka udah bertahan berabad-abad tanpa teknologi. Bahkan, coba lihat suku Korowai di Papua. Mereka bisa bangun rumah setinggi 100 meter di atas pohon, nggak pakai baju, dan hidup harmoni sempurna dengan alam yang keras. Ini bukti nyata resiliensi manusia murni di luar gelembung digital kita. Pelajaran filosofisnya dapat banget nih. Suku-suku ini bertahan dengan beradaptasi pada apa yang dikasih sama alam. Sebaliknya, ini nunjukin betapa rapuhnya kita yang terlalu bergantung sama koneksi digital. Kemudahan modern itu emang enak, tapi kalau dicabut, kita lumpuh total dibanding mereka. Jadi ingat satu hal ini, blackout 7 hari itu bukan akhir dari peradaban. Tapi sebenarnya ini semacam cermin besar yang memaksa kita melihat betapa rapuhnya zona nyaman kita selama ini. Nah, sekarang aku punya tantangan buat kalian semua. Coba jawab jujur, kalau listrik dan internet tiba-tiba mati detik ini juga, bisa nggak kalian bertahan 7 hari aja tanpa HP kalian? Tulis pendapat dan skenario kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komentar supaya konten seru kayak gini terus ada. Tetap siap sedia dan sampai jumpa di video berikutnya.